Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberkahi Imam Nawawi, para ulama, ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu juga yang bertanya. Terima kasih Ustadz atas penyampaian ilmu dari para ulama menjadi lebih mudah dicerna dengan contoh-contohnya di kehidupan yang telah disampaikan. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah berikan pahala kepada ulama-ulama kita, karena kita hanya copy paste dari ilmu dan metode mereka dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Izin bertanya, dengan menjalankan bab 45 ini hidup bersama orang saleh, bagaimana biar tidak terjadi eksklusifme? Misalnya hanya berteman dengan yang sesama, sudah mengenal sunnah saja dan tidak mau dekat dengan yang lain. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW secara utuh. Jadi yang diamalkan jangan hanya bab 45 ini aja, tapi yang diamalkan bab-bab lain sesuai dengan kemampuan kita. Dan lihat praktek Nabi kita SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW tetap berusaha berbuat baik dan mendakwahi Abu Talib misalnya, paman Nabi SAW yang tidak beriman, dengan terus berusaha berbuat baik ke Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, sampai Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal pun Nabi SAW berusaha baik sama dia, dengan dikasih baju beliau untuk kafan. Lalu ketika anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya seorang sahabat yang sangat jujur, itu minta Nabi SAW mensolatkan, respon Nabi SAW positif. Jadi yang diamalkan jangan 1-2 ayat hadirin, tapi semua konsep secara utuh. Lihat bagaimana, coba amalkan surat Al-A'raf 199 juga, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, maafkan dan terus mengajak kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kan terus tadi surat Luqman misalnya ayat 15, kan jelas gak eksklusif. Tadi kita baru bahas surat Luqman ayat 15 misalnya. Kalau kedua orang tua mau memaksa, berusaha, mereka keluarkan semua upaya, effort mereka untuk membuat kita syirik, jangan taat. Lalu apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaul dan bersahabat dengan kedua orang tua dengan cara yang baik. Mana eksklusif semua negatif di dalam ayat ini? Jadi dengan mengamalkan seluruh ayat dan dalil, itu hal yang penting dalam masalah ini. Dan lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang buruk, berdakwah kepada orang-orang yang masih syirik, berdakwah kepada orang-orang yang masih bermaksiat. Itu Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi amalkan secara utuh. Dan hadirin Allah muliakan, bahwa dunia pergaulan, interaksi sosial itu bertingkat-tingkat. Ada yang teman kenal muka, ada teman kenal nama, ada teman interaksi kita hanya kalau ada urusan gitu loh. Ada banyak orang hanya berinteraksi dengan teman kerjanya di kantor doang. Begitu pulang udah masing-masing gitu, gak ada interaksi sama mereka sama sekali. Ada seperti itu. Tapi kalau pas lagi kerja solid gitu, apa teamworknya bagus, begitu jam kerja selesai udah yang satu sama ngumpul sama teman-teman mainnya, yang satu ngumpul sama teman-teman mainnya. Jadi pergaulan tuh macam-macam atau bertingkat-tingkat. Nah, yang diminta oleh Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang di atas agama khalilnya. Khalil itu
hubungan sosial terdekat, terintimate. Khalil itu di atas sahabat kalau dalam bahasa Arab. Di atas sahabat. Bayangin sahabatnya udah deket ya. Ini di atasnya. Atau kita tuh punya nggak sih istilah Khalil? Apa? Bestie gitu sekarang. Tapi bestie juga emang bahasa Indonesia baku. Nah, BFF. Apa sih? Jadi artinya memang maksudnya adalah orang-orang yang terdekat gitu. Atau jalis. Jalis itu kan mathalul jalisi salih wal jalisi saw kana kahamilul miski wa nafikhil kir. Perumpamaan jalis itu teman duduk. Kalau bahasa kita teman nongkrong. Teman yang kalau kita di mana ada dia, gitu. Dia di mana ada kita, gitu. Al jalis. Perumpamannya seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi jalis gitu, bukankah semua tingkatan pergaulan, tapi ke jalis. Yang dimana ada kita, di situ ada dia. Nah, itu benar-benar selektif. Dan bukan berarti nggak bergaul dengan yang lain. Bukan berarti dia tidak bergaul dengan yang lain. Lihatlah bagaimana Nabi SAW, lihat bagaimana membagi porsi waktunya, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang terdekatnya. Lalu juga Nabi SAW bergaul dengan para sahabat yang lain, tapi nggak sesering mereka berempat. Lalu bagaimana Nabi SAW juga sekali lagi menjaga hubungan dengan pihak-pihak lain. Lihat Nabi kita SAW. Allah Ta'ala bisa.